dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita hari selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Katekis Samanus Johannes. Selamat mendengarkan. Marilah mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikarunia saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemahuannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam damai dan selamat bertemu semula kepada semua pendengar dan penggemar audio Kopi Rohani yang saya hormati sekalian. Apa kabar semua? Semoga semua berada dalam situasi yang menyenangkan dan sentiasa dikaruniakan kesehatan yang baik. Saudara-saudari, perceraian sama sekali tidak diizinkan atau dihalalkan dalam perkawinan Kristen yang sah. Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas menekankan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Perceraian tidak pernah menjadi kehendak Tuhan dan selalu merupakan akibat dari dosa. Manusia tidak mempunyai kuasa
atau hak untuk dapat menggagalkan perjanjian perkawinan antara Tuhan dan pasangan yang telah dilafazkan melalui sakramen perkawinan. Oleh itu, pemahaman awal mengenai perkawinan mengikut kehendak Allah perlu difahami secara mendalam oleh setiap pasangan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jika dapat kita fikir dan rasai keperitan yang dirasai oleh pasangan yang baru bercerai, suatu relasi yang bermula dengan impian-impian indah, cita-cita yang tinggi, sukacita dan keyakinan telah menjadi semakin pudar, menjadi hal-hal negatif seperti penolakan, ketidakpercayaan, kemarahan, rasa bersalah dan rasa kasihan kepada diri sendiri. Apa yang dahulunya adalah satu daging, kini telah terbelah dua, dan yang ditinggalkan hanyalah luka yang mendalam, bukan sahaja kepada dua orang yang bercerai, tetapi juga kepada seluruh ahli keluarga, terutama anak-anak mereka. Apakah Tuhan menghukum pasangan-pasangan yang terjerumus ke dalam perceraian ini tanpa belas kasihan? Yesus bukanlah seperti itu. Allah tidak mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkannya. Yesus tidak mahu memusnahkan orang dengan hanya memberitahu mereka di mana atau dalam apa cara sekalipun mereka telah melakukan kesalahan. Yesus mau bertemu kita, semua di mana sahaja kita berada dalam perjalanan hidup kita, dan menawarkan kita penyembuhan dan pemulihan. Jika status Anda adalah orang yang telah bercerai, ketahuilah bahwa Yesus benar-benar mengasihi Anda. Cinta kasih-Nya tidak pernah berkurangan kepada Anda sejak dari dahulu. Yesus ikut serta menanggung kesakitan Anda dan menderita bersama Anda. Renungkan pertemuan Yesus dengan seorang wanita Samaria di perigi Yakub. Yesus tidak menghukum wanita itu, walaupun sudah 5 kali berkawin, dan ketika itu, wanita itu sedang bersekedudukan dengan lelaki yang bukan suaminya. Sebaliknya, apa yang berlaku? Yesus dengan penuh hikmat ilahi membawa wanita itu untuk bertobat, menyembuhkannya, dan mengutusnya ke kampungnya untuk mewartakan Yesus kepada orang-orang lain. Saudara-saudari, sama ada kita sudah berkawin, bercerai, atau masih bujang, kita semua perlu mengetahui dan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Bapa Surgawi ingin menyembuhkan luka dalam setiap ikatan perkawinan dan juga luka mereka yang telah menderita akibat perceraian. Yesus mahu memulihkan kita, mengubah kita, dan menggunakan kita sebagai pewarta kerajaan-Nya. Yesus tidak melihat apapun yang telah kita lakukan pada masa lalu. Yesus mau memeluk kita, mau merangkul kita dan memberi kita berkat-Nya. Sebagai orang Kristen dan beriman, apabila hubungan perkawinan yang telah dibina berada di ambang perceraian, kita harus mempertimbangkan bahwa perceraian adalah bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mengikut kehendak-Nya. Perceraian hanya akan mengganggu kelangsungan atau kesinambungan hidup kita dan memberi pengaruh buruk kepada orang lain, terutamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut. Dan perceraian ini hanya akan menambahkan masalah baru kepada kita dan bukannya penyelesaian kepada masalah tersebut. Yesus berkata bahwa tidak ada cerai
bagi perkawinan. Sekali lagi, Yesus berkata bahwa tidak ada kata cerai bagi perkawinan. Kesetiaan Tuhan kepada kita juga adalah kesetiaan hidup dalam perkawinan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, bagi kita yang sedang mengharungi bahtera rumah tangga bersama pasangan, semoga renungan hari ini menjadi ingatan sekaligus pendorong untuk memelihara perkawinan kita, supaya dunia ini melihat ada yang berbeza dalam perkawinan Kristen Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Katekis Romanus, Johannes atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.